yang mendobrak tatanan kemapanan sosial. Mereka menabrak habis aturan-aturan yang dibuat oleh standar internasional maupun nasional tentang seorang pembalap. Pahamilah, pembalap sejati itu adalah pembalap yang siap mati, bukan pembalap yang mencari nomor 1 dan hadiah saja. Jadi ini adalah suatu sistem menolak sistem. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Metro Jaya menyiapkan trek khusus untuk memfasilitasi balap liar motor. Lokasi itu salah satunya berada di kawasan Ancol. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengharapkan setelah difasilitasi nantinya tak ada lagi taruhan saat balapan. Menurutnya polisi akan memberikan sponsor dan hadiah untuk meminimalisir taruhan dalam balapan tersebut. Tak hanya untuk menghindari taruhan, menurutnya cara polisi memfasilitasi balap liar itu juga untuk menghindari terjadinya tawuran serta mengganggu pengguna jalan lainnya. Namun Sambodo tak bisa memungkiri kesulitan mengontrol apabila masih ada taruhan antar pribadi saat balapan sedang berlangsung. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Ya Allah salimna, ya Allah qabul hajatina. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Akbar. Pada hari ini kita membahas tentang balapan liar. Kami mengapresiasi sekali dari kebijakan dari pihak Kapolda Metro Jaya yang mana meresmikan atau melegalisasikan balapan liar menjadi balapan yang formal. Bahkan tidak perlu ada pertaruhan ataupun perjudian di dalam. Subhanallah, alhamdulillah. Perlu kita apresiasi dan kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan jajarannya tentunya. Ada baiknya kita setir beberapa kalimat yang ada di sini untuk menyamakan ataupun mensinergikan apa yang akan kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala init taba'ta ahwa'ahu. Wala init taba'ta ahwa'ahu. Wala init taba'ta ahwa'ahu. Jadi ketika pihak kepolisian, khususnya Kapolda Metro Jaya dalam hal ini, mengikuti keinginan mereka, keinginan para peserta balap liar, adalah salah satu tindakan yang profesional dan sangat baik adanya. Namun pada kesempatan ini kami akan membahas dari sisi filosofinya, agar apa yang dilakukan Kapolda Metro Jaya dan jajarannya tidak sia-sia. Perlu digarisbawahi mengapa terjadinya balapan liar. Filosofinya di sini. Mengapa juga dikasih nama balapan liar? Filosofinya juga di sini kita bahas. Jadi kebanyakan kegagalan para sponsor yang melegalkan balapan liar menjadi balapan normal atau normatif sebagaimana umumnya gagal. Kenapa? Karena tidak memahami filosofi. Balapan liar dalam dunia musik itu sangat identik dengan underground.
Nah, itu filosofi benang merah di situ. Situ harus dipahami. Makanya anak-anak balapan liar pasti cenderung aliran musiknya underground. Itu satu paket itu. Pelajari dulu. Lahirnya balapan liar adalah melawan balapan yang normal. Mengejar hadiah, mengejar reputasi, ya, ingin dikenal publik, ada aturan mainnya, motornya harus begini, standarisasinya. Kalau tidak lulus kualifikasi tidak boleh ikut. Padahal si joki ini ataupun si pembalap ini punya skill, tapi karena tidak punya sponsor, terus dia tidak punya donatur, tidak punya motor, sehingga dia tidak bisa ikut balap liar. Padahal dia punya kemampuan. Nah, kalaupun dia punya kemampuan, harus ikut seleksi dulu, diuji dulu masuk tim mana, digodok lagi, dilatih lagi, disekolahkan lagi khusus balap. Panjang urutannya untuk menjadi pembalap profesional. Makanya lahirlah balapan liar. Artinya balapan liar ini manifestasi pemberontakan kaum pembalap-pembalap yang punya bakat dari lahir namun tidak dapat difasilitasi oleh negara secara formal, oleh sponsor secara formal. Sehingga mereka menciptakan komunitas sendiri yang mendobrak tatanan kemapanan sosial. Mereka menabrak habis aturan-aturan yang dibuat oleh standar internasional maupun nasional tentang seorang pembalap. Makanya coba lihat balapan liar. Mau itu anak umur 7 tahun kah? Mau itu anak umur 20 tahun kah? Nggak ada urusan. Asal lu punya nyali, punya motor, berani bawa kencang, go ahead. Sponsor pun mau mensponsori mereka tersebut si balapan liar itu karena perjudian, baik individu maupun komunal. Nah, di sini letak permasalahan ini tidak menyelesaikan balapan liar itu sendiri. Dan ini bukan fenomena Jakarta saja, seluruh Indonesia ada balapan liar, bahkan internasional ada balapan liar. Bahkan dibuat filmnya lagi yang booming sampai balapan liar sampai season keberapa, sampai season ke-7 itu. Subhanallah. Nah, jadi pada kesempatan ini kita harus memahami filosofi balapan liar itu sendiri. Artinya mereka lahir itu dari pemberontakan yang dibuat oleh negara terhadap aturan-aturan yang membelenggu kreativitas mereka. Makanya ada istilah anak pang. Ya itu, satu paket tuh. Pang, underground, balapan liar. Itu satu komunitas itu, berputar seputar itu saja. Mereka nih anti sosial, anti kemapanan. Lihat teman-teman kita yang di pang itu. Mereka menunjukkan eksistensi mereka, tidak punya KTP, tidak mau ikut aturan main, mau tidur di mana saja, bergerombolan kemana saja, nggak ada urusan, cari makan seenak saja. Itulah pang, pemberontakan terhadap sistem negara. Itu kelompok pang yang lahir dari luar negeri dan sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi setiap segala sesuatu yang mapan pasti ada anti kemapanan. Ini sunatullah, tidak bisa mereka dihilangkan begitu. Karena mereka bukan ingin mencari juara, bukan ingin mencari tenar, tidak. Mereka hanya ingin mengekspresikan kemampuan balapan liarnya. Karena modal khusus, syarat utama ikut ataupun menjadi joki balapan liar, syarat utama cuma satu, mental siap mati. Tuh, itulah kenapa anak-anak muda yang hobi ngetrek itu banyak terjun ke balapan liar, karena mereka nggak butuh kenal sponsor, nggak butuh tim, nggak ada urusan. Yang penting mereka sesama temannya roan, kumpulin uang, dandani sendiri motornya, udah. Dan ini satu hal, bukan sekedar uang mereka cari, bukan sekedar taruhan, tapi mendobrak sistem. Ini loh, untuk menjadi seorang pembalap tuh nggak butuh aturan, nggak butuh harus sekolah di balap, nggak butuh harus masuk tim A, tim B, nggak butuh harus sponsor motor, mobil, rokok, nggak butuh. Jadi fenomena ini bukan sekedar hanya cari uang, gagah tidak. Memang itu tadi, mereka mengganggu pengguna jalan pasti. Karena itu tadi mereka ingin mendobrak kemapanan sosial di Republik Indonesia ini. Wala ini tabata ahwa'ahum. Jadi ketika Kapolda Metro Jaya dan jajarannya mengikuti keinginan para pembalap liar, bukan selesai masalah, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Karena pembalap-pembalap liar ini bukan sekedar ingin, justru mereka tidak mau diformalitaskan. Tantangannya nggak ada. Bagi pembalap liar itu, ngetrek di jalanan, ngelawan arus, itulah yang betul-betul pembalap sejati. Itu bagi mereka. Prinsip pembalap liar itu sederhana. Kalau you hanya balap di sirkuit, itu masih pembalap
Lebay. Itu bagi mereka masih pembalap formal. Tapi lihat kami pembalap liar, ngelawan arus. Ketika mobil berhadap jalan ke barat, kami jalan ke timur. Punya nyali nggak lu? Nah, di sini filosofinya. Bukan sekedar perjudian, tapi ini unjuk nyali, unjuk kekuatan. Bahasa sederhana seperti ini. Pahamilah, pembalap sejati itu adalah pembalap yang siap mati, bukan pembalap yang mencari nomor 1 dan hadiah saja. Jadi ini adalah suatu sistem menolak sistem. Itu dia. Jadi dalam hal ini, sekali lagi kami katakan, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Kapolda dan jajarannya yang telah menemukan solusi. Tetapi itu bukan solutif. Karena apa? Karena filosofi pembalap liar, lahirnya kelompok pembalap liar adalah ingin menunjukkan kepada dunia, wabil khusus Indonesia, bahwa saya menjadi pembalap itu bukan sekedar mengajang prestasi, tapi adalah ajang unjuk siapa berani mati. Inilah dunia. Kita harus menghormati itu, hanya saja kesalahan mereka. Itu tadi, mereka memang sengaja membuat sirkuitnya di lapangan apa adanya. Jadi kalau ketabrak langsung mati. Cacat atau mati. Itulah konsekuensi menjadi pembalap liar. Tapi harus digarisbawahi, fenomena pembalap liar adalah cikal bakal melahirkan pembalap-pembalap profesional. Banyak alumni pembalap liar yang sudah digodok mentalnya, masuk jadi pembalap profesional. Kebanyakan mereka orang-orang yang menjadi petarung balapan sejati di sirkuit. Rata-rata menang semua, karena mental mereka sudah jadi. Ini bukan sekedar cari uang, tapi eksistensi serta gaya hidup anak-anak milenial di abad digital sekarang. Dan ingat, balapan liar bukan hanya hari ini, sudah berabad-abad lalu sudah ada. Bahkan Indonesia pertama kali punya motor, atau motor ada di Republik Indonesia, sudah lahir balapan liar. Al-akhir, wala ini taba'ta ahwa'ahum, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Jadi Bapak Kapolda dan jajarannya jangan tenang-tenang dulu, jangan senang dan jangan tenang dulu. Ini baru awal. Jangan shock juga jika nanti di Ancol ternyata sepi peminatnya. Karena apa? Itu tadi filosofinya. Balapan liar bukan sekedar mencari prestasi, bukan mencari gagah-gagahan, tapi unjuk nyali siapa yang siap mati di jalanan yang sebenarnya. Pembalap sejati adalah yang siap mempertaruhkan nyawanya di medan pertarungan balapan liar. Sallallahu alaihi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.